menyatakan pendidikan kita masih carut-marut ya dari sisi tata kelola. Perlu ada omnibus law nih Prof, sepertinya mempertemukan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, ya, Kemenpan RB, Kemendagri. Sebab kalau seperti ini nanti saya pikir Kemendikbud akan kesulitan. Sebab pandangan umum menyatakan Kemendikbud itu adalah pusat segala-galanya, Prof. Padahal kalau lihat pemaparan Prof tadi sangat kompleks. Tata kelola itu melibatkan berbagai unsur. Namun sebelum kita sesi tanya jawab, Prof, saya agak tergelitik nih, Prof, mau bertanya. Kira-kira ya, menurut Prof Nunu selaku Wakil Kemendikbud, apa hambatan terbesar yang membuat pemerintah itu sulit sekali mengangkat secara langsung kawan-kawan guru honorer yang di atas 35, yang sudah mengabdi sekian puluh tahun, bahkan sebetulnya kalau kita bisa ya melampirkan syarat-syarat tambahan, mungkin saja harus disertai dengan portofolio dan surat kinerja baik dari pimpinan. Sebab tidak ada jaminan juga kan ya Prof, tes-tes yang sifatnya CAT yang mengarah kepada pengetahuan kognitif pada akhirnya nanti membuat guru itu mampu mengajar, sedangkan nilai pengabdian sekian puluh tahun, pengorbanan mereka sekian waktu, mereka sudah berpengalaman. Nah itu seolah-olah tidak diperhitungkan. Apa Prof hambatan terbesar sehingga kok nggak bisa gitu, langsung aja diangkat jadi ASN, toh bukan CPNS kan yang di atas 35, tapi menjadi PPK. Nah silakan Prof. Apa hambatan terbesarnya? Terima kasih Mas. Jadi ASN itu sama dengan sebenarnya itu ASN itu aparatur sipil negara. Untuk proses ngangkat, pemberhentian, dan tadi ya hak-hak sebagai ASN itu tertuang diatur semua melalui undang-undang. Beda sama pengangkatan honor daerah yang bisa diangkat atau mungkin di sekolah swasta yang kebijakan yayasan gitu. Tapi kalau yang disebut dengan ASN itu sering ada pikiran yang salah bahwa ASN itu kan kontrak gitu ya. Dengan perjanjian kerja nanti bisa setahun diberhentikan begitu saja. Jadi kalau Bapak Ibu guru nanti diberhentikan begitu saja, itu baca undang-undang ASN-nya, prosedurnya itu ada. Hampir sama dengan pegawai negeri sipil PNS, berbagai peraturan yang mengatur tentang ASN itu, termasuk proses seleksi, rekrut dan pengangkatannya. Itu semuanya sudah diatur Mas Sumardiansyah bahwa tidak bisa diangkat begitu saja. Siapapun itu untuk menjadi ASN seperti Pak Iwan Cahril itu juga ASN P3K itu. Tapi harus melalui seleksi sesuai dengan prosedur seleksi yang harus diikuti sehebat apapun beliau. Masuk sekarang kepala Balitbang dan nah itu dalam posisi itu apalagi guru. Jadi guru pun itu ujung tombak, itu pun harus dibuktikan dengan kompetensi. Karena tadi saya sebut bahwa seperangkat kompetensi itu banyak cara untuk membuktikannya, bisa dengan portofolio dan lain sebagainya. Tapi Kemenpan RB atau Panselnas itu sudah punya untuk menghindari yang namanya subjektivitas. Misalnya portofolio itu kan, oh Mas Mardiansyah, oh saya kenal baik nih portofolionya. Kemampuan saya untuk melihat sebuah portofolio yang bagus itu terbatas juga. Sehingga di sini meminimalisir subjektivitas, maka untuk membuktikan kompetensinya itu salah satu yang ditempuh adalah melalui tes. Itulah maka dapat dilakukan melalui tes. Nah, karena kita menyadari bahwa 59%-nya itu adalah umurnya di atas 35, maka kita punya kebijaksanaan untuk seleksinya pun disesuaikan dengan grade tingkat kesukarannya. Kan ada yang namanya tingkat kesukaran daya pembeda itu diturunkan agar maka tadi saya di awal saya katakan kemungkinan besar bisa masuk semua ini gitu. Karena memang kita buat hanya urut-urut kacang saja, siapa yang lulus di seleksi 1, siapa yang kedua. Tapi prediksi saya dan Pak Kemenpan RB juga, waktu kita diskusi, wah jangan-jangan nanti gini ya, wah kayaknya ini nanti bisa masuk semua nih. Seperti itu, karena Bapak Ibu belajar gitu loh. Itu Mas, jadi ada aturan yang mengatur untuk ASN itu. Ya, makasih Prof. Karena itu kami mengapresiasi Prof. Ketika Kemendikbud membuka jalur afirmasi. Usia, masa pengabdian juga dihitung ya. Tapi mungkin ke depan kalau boleh memberi masukan, afirmasinya ditambah bobot persentasenya. Sehingga lebih dominan afirmasi ketimbang tes kompetensi tadi secara tulis. Nah kemudian Prof, tadi disampaikan mengenai soal ya, mungkin ini juga menjadi keresahan kawan-kawan. Kita itu kan ada 3 kali gelombang ya Prof. Gelombang pertama khusus teman-teman honorer KKI yang terdaftar Dapodik,
yang kedua, ketiga baru dibuka umum. Kan begitu ya, Prof? Pertanyaannya adalah ketika kawan-kawan honorer KKI yang tidak lolos di gelombang pertama, di mana mereka bersaing dengan sesama mereka, kemudian mereka karena tidak lulus ikut di dalam gelombang kedua, gelombang ketiga dengan jalur umum, tipologi soalnya seperti apa, Prof? Bobot soalnya, Prof? Nah, Jadi apakah kalau ada perbedaan tingkat soal antara tes gelombang pertama, kedua dengan ketiga? Kemudian nilai afirmasinya sifatnya akumulatif atau yang diambil yang paling tinggi atau nanti memilih yang di gelombang yang mana, Prof? Atau hangus? Gelombang pertama, kemudian gelombang kedua beda lagi, gelombang ketiga beda lagi. Nah, itu gimana, Prof? kalau kualitas soalnya sama, karena ini afirmasi itu hanya kesempatan ya, kesempatan pertama gitu saja. Jadi guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri, karena memang undang-undang ASN itu mengatur ASN itu adalah aparatur sipil negara, pegawai pemerintah yang bekerja di instansi pemerintah, gitu ya. Karena kalau ada pertanyaan kenapa tidak di swasta, kok harus ditempatkan di instansi pemerintah, mungkin nanti ada skema lain. Ini yang dipikirkan juga oleh Mas Menteri, karena Mas Menteri dan Pak Dirjen semua kan dari swasta. Jadi sangat peduli dengan swasta. Namun karena undang-undang ASN ini mungkin yang kenceng soal ini itu adalah Kemenpan RB kan, yang punya aturan tentang ASN. Ini soalnya itu, kualitas soalnya itu sama, tapi soalnya berbeda gitu ya. Maka kita buat sekian set soal, dan itu diukur, dikembangkan oleh benar-benar oleh orang lain. Konsorsium ya, konsorsium yang profesor yang diketuai oleh seorang profesor pengembangan instrumen dari UPI. Dari situ soalnya diacak sedemikian rupa dengan tingkat kesukaran dan bobot. Yang satu set untuk tahap 1, satu set tahap 2, satu set tahap 3 itu sama. Karena sebenarnya penempatan sekolah negeri swasta itu kan tidak membedakan kepintaran kan, mereka tuh rata-rata saja. Tapi hanya beruntung dia di sekolah negeri, yang lain di sekolah swasta. Nah, kemarin ini dari passing grade mereka diperhitungkan saja kemungkinan. Jadi nanti dia akan punya passing grade, Pak Mas Sumardiansyah. Belum terbit ya, Prof, passing grade-nya ya? Belum dirilis ya? Belum dirilis. Ini nanti kami akan rilis baru di pertengahan Juni. Jadi misalnya begini, Mas Mardiansyah itu ikut ya guru honorer di SMP 1 ya kan, memenuhi passing grade katakanlah 70. Namun di situ rankingnya kan setelah passing grade untuk kesempatan pertama itu memang di ranking yang tertinggi yang masuk, padahal punya passing grade, maka passing grade ini akan dibawa di berikutnya. Bisa ikut, bisa tidak tes. Karena kalau yakin, oh aku tinggi kok, nggak usah ikut. Tapi kalau misalnya saya pengen nyoba lagi, passing grade-nya itu akan dipertimbangkan yang paling tinggi. Jadi akan diperhitungkan lagi. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, ikut saja lagi. Nanti kalau misalnya di situ, kemarin itu lagi ngeper, masih grogi dengan sistemnya, masuk angin, malamnya begadang. Lah sekarang untuk ujian 2 lebih siap, ikut saja. Nanti kalau passing grade yang diperoleh lebih tinggi itu yang dipakai. Gitu Mas. Seperti itu. Dan itu ya, kualitas soalnya tuh sama. Sama ya. Baik. Memang hikmahnya adalah ini memotivasi kawan-kawan agar belajar ya, bertumbuh kepada diri sendiri dan optimis. Kalau memang kita punya kualitas, kita punya kompetensi, ya tentu Allah akan memberikan hasil sesuai dengan proses, sesuai dengan apa yang kita miliki. Nah sekarang gini Prof, pertanyaan berikutnya Prof. Saya jadi agak berpikir liar juga Prof. Di satu sisi saya mendoakan agar kawan-kawan lulus semua, kemudian bisa masuk gerbong ASN ya, terutama yang di atas 35. Tapi muncul juga kekhawatiran Prof, bagaimana seandainya ternyata PPK ini gagal menyerap. PPK ini gagal menyerap jumlah 1 juta guru. Sebab kan sekarang aja kita lihat kuotanya masih setengah. Apakah mungkin Prof ya kita mereformulasi ulang seleksi kita dengan tadi lebih mengutamakan pengabdian, mengutamakan portofolio, sehingga nanti nggak ada defisit. Nah tentu idealnya semua bisa masuk gerbong Prof. Tapi seandainya tidak masuk gerbong ya, tentu kan ini menjadi kendala juga dalam pemajuan kualitas pendidikan. Itu gimana Prof? Kalau melihat peluangnya ke depan itu nggak ada, semuanya melalui seleksi, bahkan mungkin lebih berkualitas. Oh gitu ya? Jadi nanti itu tetap saja lewat seleksi.
Jadi ada kemungkinan dibuka lagi tahap kedua karena kami dari sisi anggaran kayak saya ini untuk anggaran 2022 masih meminta anggaran untuk seleksi guru ASN P3K yang selisih yang sekarang belum ada. Seleksinya masih sama, mungkin lebih awal ya karena ini kan waktu Januari sampai bulan Agustus ini untuk persiapan. Pembicaraan antar kementerian ini sungguh sangat luar biasa ya. Namanya juga menyamakan persepsi orang otaknya orang pintar semua. Dan baru pertama kali loh Mas Sumardiansyah. Ya, baru pertama kali Kementerian Teknis itu menyelenggarakan tesnya sendiri untuk guru-gurunya. Selama ini tidak ada. Ini bahkan diirikan oleh Kemenkes. Kemenkes itu kan dia punya dokter, punya perawat. Seleksinya pun harus Kemenpan RB BKN. Ini kan karena lobby dan kemampuannya Mas Menteri dan kita semua supaya guru-guru ini kita urus saja ya. Soalnya guru-guru ya kita yang mengembangkan pakai sistem UNBK kita sendiri. Jadi supaya apa? Dari situ kita bisa mengembangkan juga bahan belajarnya yang sejalan dengan kisi-kisinya gitu, Mas. Jadi jangan berharap untuk tes yang lain selain tes. Itu tidak ada. Iya. Walaupun ya Prof ya, kebetulan besok nih kami besok ya dengan DPD itu mau mengkaji PP 48 Prof tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS atau PNS. Sepertinya ada celah. Nah, nanti mudah-mudahan Prof Nunu bisa berkenan mempelajari PP 48 2005 sehingga bisa meyakinkan Mas Menteri kalau memang ada solusi lain selain tes ya untuk bisa mengangkat guru atau tetap tes tapi bentuk tesnya kita rubah Prof dengan bobot lebih banyak portofolio afirmasi. Nah, terus gini Prof. Intinya gini Mas Sumardiansyah, bagi asosiasi persatuan guru itu jika punya ide yang cemerlang yang lain, silahkan saja masukkan. Nanti ini yang akan jadi pertimbangan Mas Menteri kan itu dipikirkan oleh asosiasi. Nah, mungkin ada mekanisme yang lebih baik, tapi sejauh ini masih seperti itu. Kalau nanti tadi ada ya, barangkali bisa ada pandangan berbeda gitu. Ya, dan ini Prof ada masukan juga nih dari kawan-kawan ke depan ya, semoga PPK itu bisa bersifat leg spesialis hanya untuk orang-orang di atas 35 sehingga tidak mengubur masa depan orang-orang usia produktif di bawah 35 yang berdasarkan undang-undang ASN itu masih bisa jadi CPNS. Maksudnya jangan sampai PPK dibuka tapi CPNS-nya ditutup moratorium. Dua-duanya dibuka, Prof. PPK khusus di atas 35, di bawah 35 bisa CPNS. Nah itu gimana, Prof? Yang berhak buka nutupnya bukan Kemendikbud. Kalau kami itu pengen banget ya. Jadi itu mohon dipahami ya, ini didudukkan pada tusi masing-masing ya. Jadi yang buka nutup itu kan dari Kemenpan. Kemenpan buka tutup dasarnya anggaran. Jadi kalau sudah diangkat itu kan dibayar sepanjang umur. Seperti sekarang ini ya, kalau udah ada seleksi P3K 1 juta guru kan setiap tahun Menteri harus menyiapkan kesinambungan gajinya. Contohnya itu, resiko. Nah maka yang kalau kita ingin, Kemendikbud itu inginnya ya sekarang 1 juta itu pokoknya selesaikan dulu. Nanti kita punya desain baru Mas. Bahwa nanti yang akan ikut PPG itu adalah ASN. Jadi ASN itu semua dasarnya adalah kebutuhan kita. Oh di sekolah A, sekolah B, sekolah C, di Kabupaten A itu butuh guru sekian, kita ajukan informasinya. Oh akan ada pensiun ini. Nah kita masukkan orang ini tidak sempat terjadi kekurangan guru, itu desainnya. Namun apakah itu bisa? Nah tergantung formasi yang punya sana. Mas. Betul. Ya. Nah ini untuk Prof Nunu nih ya, karena Prof Nunu dekat dengan Pak Dirjen dan Mas Menteri ya. Saya mau menyampaikan fakta nih Prof. Dan fakta itu semakin terang benderang hari ini di sesi pertama tadi dengan BKD. Mohon agar Mas Menteri ya termasuk pemerintah jangan hanya terpaku kepada data statistik, data yang tertulis. Karena ternyata ada ketidaksinkronan antara data yang diajukan oleh sekolah Anjab, yang diterima oleh Dinas Pendidikan, yang diformalisasi oleh BKD, yang kemudian dirujuk oleh Kemenpan RB. Sehingga Prof, sebetulnya kalau kita mau analisis ya, data yang muncul itu tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, terutama dari sisi formasi dan juga persebaran sekolah. Nah mungkin ini juga ke depan Prof, agar data-data statistik kita bisa dikaji ulang, sesungguhnya faktanya masih ada ketidaksinkronan antara data Anjab, pengajuan dari sekolah, diterima Dinas Pendidikan, ke BKD, kepada Kemenpan RB yang kemudian ke Kemendikbud itu sendiri. Gitu, Enggak, Mas. Itu memang gimana, ada, Prof? Tapi ada sistemnya untuk memverifikasinya. Jadi memang seperti itu keadaannya. Jadi antara bukannya nggak cocok.
Jadi cara menghitung, kan untuk menghitung kebutuhan guru itu ada rumusnya. Rumus menghitung kebutuhan guru itu ada. Lah guru itu kalau kepala sekolah, sekolah mengajukan ini nggak pakai rumus, Mas. Ketoke iki kurangi ini. Data kami itu ada loh, satu sekolah mengajukan guru bahasa Indonesia 10. Padahal dia cuma butuh 2, gitu ya. Nah, nanti dari BKD kan langsung ke dia tuh rekap aja kan, karena Ya, percaya dengan usulan sekolah direkap. Sampai di PKN itu enggak serta-merta. Maka kalau ada 580 usulan itu yang memverifikasi Kemendikbud. Kita kan punya data di Dapodik tuh. Oh, guru di sana udah mau pensiun, guru di sana itu harusnya ada guru di SMP 2, yang guru matematikanya tuh lebihan 2, tapi di SMP 1 kekurangan guru. Maka ini enggak kita setujui. Dinas harus mindah gurunya untuk pemerataan guru. Ya, makasih Prof. Terjadi, Karena tapi tetap ada verifikasi. Maka yang sekarang ya. untuk informasi itu hasil verifikasi ngedrop 60.000 usulan. Ya. Karena kita punya pengalaman agak buruk ya Prof. Termasuk CPNS, saya pribadi juga kan mengikuti jalur seleksi ya. Itu formasi yang saya ikuti, itu formasi 2 tahun sebelumnya. Nah, dan juga kita dapat masukan dari teman-teman, formasi PPK sekarang itu sebetulnya sama dengan PPK sebelumnya yang berbeda dari yang diajukan sekolah. Tapi ini tugas bersama Prof. Agar kita sama-sama bisa mengevaluasi apakah data itu yang tertampil itu juga sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, terus ini Prof, ada pertanyaan Prof. Terkait Dapodik itu kan jadi syarat ya Prof. Apakah harus 3 tahun terakhir masuk di dalam Dapodik atau walaupun baru beberapa bulan lalu punya Dapodik bisa ikut tes? Lalu bagaimana dengan teman-teman honor murni Prof yang tidak termasuk di dalam Dapodik? Gimana itu Prof terkait syarat Dapodik? Kalau terdaftar di Dapodik itu wajib. Ya, tetapi rentang waktunya itu kita juga nggak batasi di bulan Desember, tapi terdaftar di Dapodik sampai saat ini, gitu ya, diundur lagi. Tapi kalau untuk rentang waktunya, kemarin dari Kemenpan itu ada persyaratannya memang Mas. Itu mereka yang mengapa ada 3 tahun ya, 3 tahun itu karena ya mereka pengalaman dong mengajar gitu loh. Itu ada di sini ada tulisannya honorer, jadi kategori pendaftar ini yang terbaru ya Mas ya. Honorer negeri dengan sertifikasi atau kualifikasi linear dan tersedia formasi di sekolahnya. Honorer negeri dengan sertifikasi atau kualifikasi linear tidak tersedia formasi di sekolahnya. Kemudian di sini ada kriteria ini. Honorer swasta dan lulusan PPG sebentar. Tentang 3 tahun sepertinya tidak ada, Mas. Oke. Baik, Prof. Dan ini juga Prof, kita ke depan ingin agar tapi harus ada di Dapodik ya, Mas ya. Harus ada Dapodik ya. Oke. Ya. Nanti Prof izin kalau ada kendala teman-teman baru punya Dapodik tapi tertolak, ternyata itu ada peluang, mohon dibantu ya Prof, kawan-kawan ya. Kami tentu senang, apalagi dia ya makin banyak peserta kan makin senang karena kan kita akan bisa memilih ya yang terbaik. Urut kacang, dulu baru itu. Betul. Sama ini Prof, mohon agar distribusinya ya itu lebih merata di tiap jenjang, merata di antar mata pelajaran, dan juga kawan-kawan tenaga pendidikan Prof, kawan-kawan non formal PKBM. Nah, sehingga ke depan jangan seolah-olah formasi dibuka hanya untuk guru di jenjang formal, tapi teman-teman non formal dan juga tendik itu seolah tidak diperhatikan. Nah, mungkin itu juga bisa dipertimbangkan ya Prof. Jadi kalau untuk pemerataan formasi itu kan yang jadi guru yang agak-agak menjadi kendala itu memang kan guru itu milik pemerintah daerah Mas Mardiansyah. Jadi yang mengajukan itu mereka, yang kita hanya membantu menyeleksi, nanti yang menempatkan Kemenpan RB, kemudian yang menggaji adalah daerah. Usernya GTK. Jadi sebenarnya soal pemerataan itu mungkin yang namanya adil itu tidak harus sama rata, tetapi berdasarkan kebutuhan. Sekarang ini jumlahnya nggak sama, itu memang dasarnya rekap dari kebutuhan daerah. Jadi daerah mungkin seperti itu, ya menganggap misalnya sejarah nggak penting, nggak diusulkan ya daerah itu. Mungkin sejarah padahal butuh. Atau mungkin seni budaya nggak penting, ntar dulu deh,
kita utamakan yang literasi, numerasi, ya itu daerah Mas. Itu nanti yang advokasinya PGRI daerah itu yang mendampingi kepada daerah tempat dalam hal nanti mengawal ya usulan ini gitu. Iya, makasih Prof. Nah, sekarang kita coba dengar suara masyarakat ya Prof, suara dari kawan-kawan guru honorer seperti apa. Silakan teman-teman yang memberikan pandangan, tanggapan, pertanyaan, tapi mohon yang pertama tidak menyudutkan satu sama lain, itu etikanya. Yang kedua, to the point. Yang mau ditanya apa, pernyataannya apa, syukur-syukur bisa ngasih solusi. Nah, mohon admin dibantu ya, yang namanya saya sebut bisa suaranya dibuka kemudian berinteraksi langsung dengan Prof Nunu. Saya berikan kesempatan kepada Pak Dodi Puryanto sudah raise hand. Silahkan Pak Dodi, bisa dibuka mute-nya kemudian berinteraksi. Oke, mohon admin dibantu untuk di unmute ya Pak Dodi. Silakan Pak Dodi dan juga perkenalkan Pak, asalnya dari mana? Ya, baik. Terima kasih Pak. Nama saya Dodi Puryanto, Bapak Ibu. Saya dari SMA 70 dalam hal ini mengajar di sini. Namun dapodik saya itu masih di SMA 69. Saya masih terdata di sana. Hal ini dilakukan karena yang pertama CPNS itu di pelajaran saya geografi itu masuk sehingga saya tidak mendapat jam. Lalu kebetulan di SMA Negeri 70 Jakarta mengalami kekosongan guru geografi dan sehingga saya dari Agustus itu mengajar di membantu BDR di SMA 70. Nah, Bapak Ibu seperti itu. Tapi dapodik saya masih di SMA sebelumnya, lalu tidak ada formasi P3K. Dan saya sudah tidak ada jam lagi gitu. Nah ini saya sedikit khawatir untuk Bapak Ibu, kira-kira proses perpindahan saya ini ketika masih peralihan seperti ini membahayakan atau tidak dari segi ya kayak tadi kan tahap 1 kan untuk guru di sekolah tersebut pasti dibuktikan dengan dapodik. Dari Agustus hingga saat ini, Bapak Ibu, saya belum bisa pindah dapodik, gitu ya. Jadi masih merangka menunggu, gitu ya, menunggu dan lagi mengusahakan. Nah, apakah saya bisa mengikuti tahap 1 di sekolah yang saat ini saya mengisi kekosongan? Di sini ada formasi P3K di pelajaran saya atau tidak? Karena dapodik saya masih di SMA yang sebelumnya, gitu. Saya lagi dalam rangka pengurusan. Nah, jadi seperti itu pertanyaan saya. Kalau kondisinya, ini saya tanyakan karena beberapa guru ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Ya, Pak Dodi, pertanyaannya sudah tertangkap, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke. Prof Nunu, silakan jika ingin langsung dijawab. Jadi kalau seperti Pak Dodi tadi, itu ya di dapodik datanya dia bisa ikut di tahap 1. Dia kan guru di sekolah negeri. Tapi formasinya ya di sekolah yang sesuai dengan dapodiknya. Kalau di dapodiknya tidak ada formasi, Pak Dodi bisa milih formasi yang sekarang dipakai. Dengan catatan itu nanti akan banyak yang milih di situ. Nanti akan di ranking skornya. Tapi yang pasti bisa ikut di tahap 1. Kalau di sekolahnya data kan kita BKN itu dasarnya adalah data yang ada. Kalau misalnya prakteknya itu beda dengan yang terdaftar di dapodik mana, yang diikuti adalah data. Jadi kalau data di SMK 1 misalnya, di SMK 1 tidak ada formasi, ya Pak Dodi bisa daftar, milih di formasi lain, di sekolah lain. Di sekolah lain yang ada tidak ada gurunya di situ. Apa? Ya. Maksudnya apa ya Mas? Ya. Ya Prof Nunu. Jadi bisa ya. Yang penting masuk di dapodik. Nah nanti tinggal dilihat aja. Betul. Data dapodiknya kemana? Apakah sudah mutasi ketika pindah atau masih menggunakan yang lama? Nah gitu Mas Dodi ya. Saya pikir jelas. Sekarang Bu Heniantini silakan untuk berinteraksi langsung. Kalau bisa to the point-nya Bapak Ibu, mengingat kita mau masuk ke jam 12 waktunya ibadah. Nah siapa tuh dengan ibadah Bapak Ibu berdoa
cita-cita Bapak Ibu terkabul semua. Nah, jadi kita coba efisien secara waktu. Silakan Bu Heni, admin tolong dibantu dibuka mute-nya. Bu Heni Yantini. Sudah, Ibu masih di mute itu. Ibu Heni Yantini yang sudah raise hand itu mohon dibantu. Masih di mute. Oke, sudah, silakan Ibu. To the point ya, ringkas. Terima kasih Pak Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya menyimak apa yang dipaparkan dari awal pagi tadi. Terima kasih Prof. Nunu. Kebetulan saya juga latar belakangnya sejarah. Harapan besar kami kalau menyimak dari tahap pertama adalah untuk guru KKI. Harapan besar kami kenapa tidak menggunakan data KKI yang setiap tahun kami perpanjang. Itu menurut kami itu lebih valid dan tidak ada KKI yang masuk dan sesuai dengan anggaran. Itu kami pertanyakan. Dan untuk sejarah sendiri nih Ibu Nunu, untuk saya di sekolah SMA 30 itu tidak ada formasi. Sementara saya melihat formasi lain itu hanya ada satu di sekolah SMA dan sisanya itu SMK. Itu formasinya hanya 32. Kemana saya akan, apalagi nanti misalnya di tahap 1 saya tidak bisa lamar di sekolah saya. Tahap kedua mungkin nanti akan bersaing dengan sekolah lain. Cuman formasinya itu hanya sedikit, hanya 32. Bagaimana kami menyikapi hal tersebut terutama untuk guru-guru sejarah. Terima kasih Mas Sumar, Prof. Nunu. Terima kasih Bu Heni. Silakan Prof untuk ditanggapi Prof. Kenapa nggak pakai data KKI aja yang sudah ada kan? Data KKI itu kontrak kerja individu ya pada sekolah negeri. Nah itu betul. Jadi kontrak kerja individu di sekolah negeri. Kalau data yang dimiliki secara nasional itu ya data di Dapodik Pak, Bu. Data KKI itu kontrak kerja antara individu dengan dinas pendidikan atau PPK setempat. Saya nggak tahu ya, karena apakah di semua daerah itu tertib untuk mengupdate data KKI-nya, apakah seperti itu? Nah itu kan bermasalah juga jika ternyata ada daerah, kalau kita gunakan data itu, yang data yang paling tepat itu ya data Dapodik, kemudian data Dapodik itu dasarnya adalah NIK. NIK itu berarti tidak akan bisa digunakan oleh orang lain selain yang bersangkutan. Data Dapodik itu Bapak Ibu juga diupdate kok setiap 1 semester. Jadi setiap semester itu diupdate. Nah, yang bisa mengupdate juga yang bersangkutan. Misalnya tadi kasus yang pertama itu yang bersangkutan yang harus segera memproses untuk pemindahannya. Karena yang paling tahu adalah yang bersangkutan. Jadi itu jawabannya. Itu sepakat data sekarang ada dengan BKN dan dengan Kemendikbud itu ada perjanjian namanya satu data. Satu data itu ya dalam Dapodik kita itu data satu-satunya pendidikan yang dipakai oleh seluruh kementerian yang lain jika mau ngomongin guru, mau ngasih sumbangan apa guru, data Dapodik, mau ngasih kuota, data Dapodik itu yang paling update Bapak Ibu. Lalu kalau kasus yang tadi ya, misalnya di kesempatan 1 itu Ibu bisa mendaftar di sekolah lain, ya sekolah lain nanti direbut itu perebutan. Nah, nanti kesempatan 2 masih bisa lintas sekolah. Ya, misalnya di DKI itu ada berapa kabupaten, Pemkot, Provinsi DKI, masih di lingkungan kabupaten itu. Seleksi ketiga, lintas kabupaten dalam satu provinsi. Jadi ada kesempatan, Bu, kalau misalnya di kesempatan 1, 2 tidak berhasil, kesempatan ketiga itu bahkan boleh lintas kabupaten dalam satu provinsi. Jadi provinsi DKI itu bisa lintas mana. Misalnya provinsi Sumatera Barat bisa kabupaten mana saja. Itu kebijakan terakhir kemarin untuk memberi kesempatan pada orang-orang yang hebat itu untuk mengisi daerah lain yang memang ternyata tidak diajukan formasinya. Ada formasi tidak ada gurunya, gitu loh. Itu supaya terisi oleh Bapak Ibu guru. Itu Mas. Ya, makasih Prof. Nah, tadi saya lihat Bu Rati Suwarti cukup konsisten nih Raisen. Saya berikan kesempatan, Ibu silakan Bu Rati Suwarti untuk berinteraksi ya, untuk bertanya ataupun memberikan pandangan. Mohon dibantu ya kawan-kawan admin Bu Rati Suwarti. Masih di mute Ibu.
Suaranya nggak terdengar, Mas. Oh ya. Bu Ratih, bisa Bu Ratih Suwarti? Nggak bisa, oke. Bu, kalau bisa to the point ya, karena kita tinggal beberapa menit lagi nih. Close. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih yang sudah Bapak sampaikan, sudah banyak masukan. Ibu perkenalan dulu Bu, dari mana Bu, biar kita kenal nih. Nama saya Ratih Suwarti dari SDN Grogol 07. Umur saya 55 tahun. Sama saya Bu. Dari tahun 86 di sekolah swasta, terus tahun 2009 mengabdi di SD negeri. Pertanyaan saya hanya satu, bagaimana nasib saya sebagai guru KKI yang sudah umurnya 55 tahun dengan adanya mengikuti tes seperti itu tiba-tiba tidak lolos. Ya, saya sih tetap berusaha untuk belajar. Tapi bila tidak lolos, nanti nasib saya seperti gimana? Itu aja, Pak. Ya, terima kasih Bu Ratih sudah tertangkap. Waalaikumsalam. Ini Prof, suara dari beberapa kawan kita yang sudah mengabdi sekian lama, yang 5 tahun lagi pensiun. Monggo Prof, berikan pandangan Prof. Sekaligus konklusi ya Prof, sekaligus closing statement. Silakan. Ya, terima kasih Mas Sumardiansyah. Jadi kalau kemarin itu ada pembicaraan di Komisi 10. Jadi menentukan nasib guru ini kan bukan hanya Kemendikbud. Kalau kita tuh inginnya semuanya 1.600.000 sebenarnya seluruh guru honorer negeri di sekolah negeri dan swasta itu 1 jutanya itu terisi dengan 600 di sekolah swasta kan, yang sekolah swasta yang bagus-bagus kan mampu memberikan honor yang cukup, atau di daerah yang bagus seperti DKI itu mampu memberikan honor untuk hondanya yang baik. Nah, harapannya Bu, tidak ada yang sulit dari tes itu, hanya belajar di kira-kira seperti apa sih UNBK itu, ya Ibu ikut aja guru belajar berbagi seri ASNP 3K. Sistemnya kira-kira seperti itu. Untuk latihan sistemnya itu Ibu berlatih di situ, masih banyak kesempatan untuk ikut. Cobalah modul itu sampai lulus dan bisa mengukur diri sendiri kira-kira Ibu lulus apa enggak. Belajar pertama enggak lulus, nanti mengulang kedua agak lulus. Pas yang grade-nya lewat, ketiga naik. Nah, itu harapannya seperti itu, Bu. Nah, kami ada kesempatan 3 kali itu mengingat seperti Ibu ini, yang umurnya di atas 55 atau di atas 35 lah. Antara 35 sama 55 itu beda-beda tipis ya. Sama-sama baby boomers ya, generasi kitanya Bu ya, sama satu generasi. Ya, semoga Ibu lulus, tapi jika tidak ya. Jika tidak, itu kemarin ini yang ngomong Komisi 10 loh ya. Komisi 10 itu kemarin ngomong, bagaimana ya nasib guru yang sudah dites 3 kali tetap nggak lulus. Ini saya belum bisa mengatakan mau kemana. Harapannya masih ada kesempatan di tes yang berikutnya. Tapi sudah ada kemarin itu Komisi 10 Bu Hetifah itu mengatakan nanti akan diangkat sebagai tendik. Ke struktural ya Prof berarti ya? Ya, tendik gitu. Tendiknya itu ada yang tendik yang bisa ASNP 3K itu apa? Itu ada perpresnya nomor 48 tahun 2020. Seperti itu. Jadi nanti kira-kira seperti itu, Bu. Ya. Harapannya ke sana tetap akan diperhatikan, tapi kemana arahnya itu sedang kita cari solusi. Tidak mungkin langsung sia-siakan begitu saja ya, Bu. Ibu kan sudah mengabdi cukup lama. Kira-kira akan kemana? Yang penting guru-guru ini ada penghargaannya. DPR juga pasti memikirkan, apalagi PGRI yang wadah guru itu akan memikirkan. Sampai Ibu disia-siakan, pasti akan digeruduk nih ke Kemendikbud ini. Dan terakhir ya Bapak Ibu, sekali lagi ini tadi substansi yang kita diskusikan. Saya setiap saat ngomongin ini tidak bosan-bosannya ya, Bapak Ibu guru honorer itu selalu mencari tahu terkait dengan seleksi yang akan datang. Saya berharap Bapak Ibu belajar dengan baik, karena yang bisa menolong Bapak Ibu untuk lolos hanya Bapak Ibu sendiri. PGRI sebagai wadah itu hanya memberikan advokasi, perjuangannya PGRI sudah selesai karena dengan diterimanya berbagai afirmasi dan ada seleksi ASNP 3K untuk guru honorer itu termasuk perjuangan PGRI. Dan wadah Bapak Ibu Menaung ini sudah selesai perjuangannya. Memperjuangkan sampai seleksi bisa diadakan seleksi ini pun itu perjuangan PGRI juga.
Perjuangan mereka sudah selesai, memberikan latihan pembelajaran. Sekarang tinggal Bapak Ibu yang berjuang untuk Bapak Ibu sendiri. Jangan berharap pada orang lain, apalagi pada asosiasi yang sudah memberikan jalan, membukakan jalan demikian, sampai ada keputusan 1 juta guru itu tidak mudah. Nah, sudah ada kesempatan ini. Bapak Ibu, sudah berapa tahun Bapak Ibu mengabdi? Baru kali ini ada seleksi ASN P3K. Itu artinya perjuangan kita sudah mencapai hasil. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk belajar. Jangan berharap belas kasihan dari siapapun. Hanya Bapak Ibu yang bisa menolong Bapak Ibu sendiri. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti bisa. Itu aja Mas Mobiansyah. Terima kasih Prof. Nunu. Kita beri aplaus untuk Prof. Nunu. Semoga Prof selalu sehat ya Prof dan senantiasa mendampingi kami berpihak kepada kepentingan kami. Bapak Ibu honorer KKI, ini bisa menjadi momentum kita untuk bersatu minimal KKI honorer di DKI Jakarta. Melalui PGRI kita sama-sama berkumpul. Jadi nanti perjuangannya nggak parsial. Jangan-jangan kita itu gagal merubah keadaan karena kita sendiri masih tercerai-berai. Ini jadi momentum, ini bukan seremoni. Kami pastikan di PGRI akan selalu berpihak dan berjuang untuk kepentingan teman-teman khususnya honorer dan KKI. Bahkan untuk kepentingan guru pada umumnya demi sebesar-besarnya kemajuan dunia pendidikan. Saya selaku moderator bersama Prof. Nunu dan keluarga besar PGRI DKI Jakarta, mohon maaf jika kegiatan hari ini ada banyak kendala, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi setidaknya momentumnya, keberpihakannya bisa dirasakan oleh kawan-kawan sekalian. Tuhan menentukan segala sesuatu. Karena itu mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Mas Tubagus agar cita-cita kita, harapan kita, keinginan kita dijabah oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Sehebat apapun manusia, kalau nggak ada kekuatan Tuhan, mustahil Bapak Ibu. Nah, jadi kita coba mendekatkan diri kita kepada Tuhan, bahwasanya dialah yang menentukan segala sesuatu. Mas Tubagus sudah siap untuk membacakan doa untuk kawan-kawan semua agar bisa lancar dan lulus dalam P3K. Mas Tubagus dari PGRI Jakarta. Oke lah, baik Bapak Ibu. Kalau gitu saya yang pimpin ya Bapak Ibu. Mari kita bersama membaca Al-Fatihah dan untuk yang umat beragama lain bisa menyesuaikan sesuai dengan agama dan keyakinannya. Semoga doa ini didengar oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-teman dimudahkan seleksinya, hasilnya berpihak kepada kita. Ke depan nggak ada lagi deh pembicaraan kalau ada guru mengeluh, saya belum sejahtera, saya belum terlindungi, saya nggak dapat penghargaan. Ke depan kita nggak mau lagi dengar kalimat-kalimat negatif tentang guru. Dan Kemendikbud melalui Prof. Nunu setidaknya sudah berupaya. Nah, selebihnya nanti kita akan doakan semoga semuanya lancar. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saya selaku moderator, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Nanti kita coba bikin grup Telegram ya. Nanti juga kalau ada sesuatu juga kita punya akses ke Prof. Nunu, jadi enak tektokannya. Sekali lagi ini semua demi kepentingan teman-teman, demi kepentingan guru, demi sebesar-besarnya pemajuan dunia pendidikan. Prof. Nunu, makasih kesekian kalinya, walaupun mendadak kita minta bantuan selalu bersedia. Luar biasa. Semoga deh Prof. Nunu bisa jadi dirjen atau Mendikbud ya. Biar kita enak nanti kalau ngasih masukannya kan gitu. Amin, amin, ya. amin. Amin ya robbal alamin. Demikian diskusi kita pada siang hari ini. Semoga Allah selalu meridhoi langkah kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih semuanya. Baik. Terima kasih kepada Ibu narasumber kita, Ibu Profesor Nur Suryani, narasumber dari Sekretaris Direktorat Jenderal GPK. Semoga paparan yang diberikan akan menambah cakrawala dan menambah wawasan bagi kita semua. Tak lupa pula kami sampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta, Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta, Ketua APKS PGRI DKI Jakarta, Ketua MKKS SMA DKI Jakarta, serta para peserta webinar yang kami hormati. Baiklah, hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur kita,
bahwa acara ini telah berjalan dengan lancar dan aman, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Tubagus Baihaqi. Kami undang Bapak Tubagus Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, untuk serangkaian acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan apa yang kita harapkan semuanya menjadi kenyataan. Hari ini saya akan sampaikan agama Islam bagi Bapak Ibu yang beragama non-Muslim, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syakirin hamdan dzakirin hamdan yuwafi ni'amahu katsiran mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tanjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi biha min jami'il hajat wa tatahhir sayyi'at wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد من بها زيارة شرفك وشرفي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami bermunajat kepadamu dengan mengangkat kedua tangan kami dengan harapan-harapan kami, yaitu luruskanlah kami menjadi P3K dan menjadi abdi negara yang amanah dan penuh tanggung jawab. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala doa dan usaha sudah kami lakukan, segala ikhtiar sudah kami lakukan. Selanjutnya kami bertawakal kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika nanti soal tes P3K nanti sulit, maka mudahkanlah. Jika hasil tes kami nanti tidak layak, maka layakkanlah. Jika hasil kami nanti tidak lulus, maka luluskanlah. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, hanya kepadamu lah kami bergantung kepadamu ya Allah. Kabulkanlah segala permohonan hajat kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kepada Bapak Tubagus, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah acara webinar PGRI APKS DKI Jakarta pada hari ini. Semoga acara webinar ini bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk kita semua. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipenta. Jalan-jalan ke kota tua penuh kenangan. Tak terasa sudah di ujung acara, undur pamit kami ucapkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kami persilakan kepada tim Media Center. Dipersilakan. Sampai jumpa pada acara berikutnya.
Terima kasih. Fasilitas penerimaan P3K. Kami informasikan bahwa yang pertama kepada seluruh peserta webinar dimohon untuk mengisi link daftar hadir yang telah kami informasikan di chat. Kemudian yang kedua, mohon dukungan dari seluruh Bapak, Ibu guru, pegawai, dan seluruh webinar untuk mendukung kegiatan kami demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan Media Center PGRI. Sukses untuk semua, lurus untuk P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, daftar hadir untuk yang di YouTube juga ada di chat YouTube ya Bapak Ibu. Jadi yang mengikuti chat melalui mengikuti kegiatan ini lewat YouTube juga bisa mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk kegiatan absen hari ini ditunggu dari pukul 12 sampai 12.30 dan akan terkirim langsung ke alamat email Bapak Ibu semua. Sekali lagi kepada Bapak Ibu dimohon untuk mengisi link daftar hadir yang telah kami berikan informasi di chat. Yang kedua, batas waktu pengisian link daftar hadir mulai pukul 12 sampai dengan 12.30. Sertifikat kehadiran webinar Bapak Ibu akan kami kirimkan langsung ke alamat email Bapak Ibu semua. Kiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube channel PGRI DKI. Terima kasih. Sukses semuanya. Sukses. Kita upload semuanya.